Dari hanya 4 unit bus sederhana, siapa sangka sebuah perusahaan kecil dari Jepara bisa berkembang menjadi raksasa transportasi darat dan bahkan melahirkan beberapa perusahaan baru yang kini jadi pesaingnya sendiri. Kisah ini bukan sekadar tentang bisnis bus, tapi tentang strategi, persaingan, hingga perpecahan yang justru melahirkan kekuatan baru. Inilah perjalanan lengkap PO Shantika hingga berubah menjadi New Shantika, serta lahirnya Sahalah dan Barksolid Maksalmina Indah. Perjalanan PO Shantika dimulai pada Maret 2003 ketika Taufik mendirikan perusahaan ini dengan modal awal yang sangat terbatas, hanya 4 unit bus, dan fokus melayani trayek utama Jepara Jakarta yang saat itu menjadi jalur penting mobilitas masyarakat. Di masa awal operasionalnya, Shantika mencoba melakukan ekspansi dengan membuka trayek Jakarta Purwodadi. Namun keputusan ini harus dihentikan karena berbagai kendala, mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak parah, hingga minimnya jumlah penumpang yang membuat operasional tidak efisien. Selain itu, penggunaan sasis Mercedes-Benz O1525 dengan suspensi udara yang sebenarnya unggul dalam kenyamanan justru menjadi kurang cocok untuk medan jalan yang belum memadai, sehingga menambah risiko operasional di jalur tersebut. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi manajemen untuk lebih selektif dalam menentukan rute dan strategi ekspansi di masa depan. Memasuki pertengahan 2000-an, persaingan industri bus akap di Jawa Tengah semakin ketat dengan banyaknya pemain baru dan lama yang terus meningkatkan kualitas layanan. Untuk bertahan dan berkembang, Shantika tidak hanya mengandalkan armada yang dimiliki sendiri, tetapi juga membuka peluang kerjasama dengan para investor yang ingin menitipkan unit busnya. Strategi ini terbukti efektif karena mampu mempercepat pertumbuhan armada tanpa harus menanggung seluruh beban investasi sendiri. Dari sinilah muncul berbagai nama yang kemudian dikenal sebagai bagian dari ekosistem Shantika, seperti Bangun Perkasa, Sahalah, Barksolid, Jewadian Mitra, Shantika Abadi, Barokah Indah, hingga Dewi Sri Asri. Kehadiran investor ini tidak hanya memperkuat armada, tetapi juga membawa variasi identitas pada tiap unit bus, yang kelak menjadi ciri khas Shantika dengan tampilan warna dan desain yang berbeda-beda. Titik balik terbesar dalam sejarah perusahaan terjadi pada tahun 2010 ketika PT Bangun Perkasa milik Suhartono dari Kudus resmi mengakuisisi saham Shantika. Akuisisi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari investasi besar yang sudah dilakukan sejak tahun 2008. Setelah proses tersebut, nama perusahaan berubah menjadi PT Shantika Bangun Perkasa, dan brand New Shantika diperkenalkan sebagai simbol transformasi menuju manajemen yang lebih modern dan profesional. Di bawah kepemimpinan baru ini, New Shantika mengalami lonjakan perkembangan yang signifikan, baik dari segi jumlah armada, kualitas layanan, maupun jangkauan trayek. Perusahaan mulai menghadirkan berbagai kelas layanan, mulai dari eksekutif, super eksekutif, hingga sleeper bus yang dikenal sebagai layanan premium atau kelas sultan, lengkap dengan fasilitas kenyamanan tinggi yang sebelumnya jarang ditemui di jalur tersebut. Ekspansi besar-besaran pun dilakukan setelah rebranding. New Shantika mencoba masuk ke berbagai rute baru seperti Semarang-Solo dengan menggunakan unit berkaroseri Tentrem Aktor, serta membuka trayek Jakarta-Madiun untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, struktur internal perusahaan juga berkembang dengan adanya divisi-divisi yang beroperasi di berbagai wilayah, seperti divisi Solo yang sempat dikenal sebagai Shantika Abadi, dan kemudian berubah menjadi Shantika Premier, meskipun usia operasionalnya tidak berlangsung. Di sisi lain, dinamika internal mulai muncul ketika beberapa divisi memutuskan untuk memisahkan diri dan berdiri sebagai entitas independen. Salah satu yang paling menonjol adalah Sahalah, yang awalnya merupakan divisi bus pariwisata dari New Shantika.
Didirikan oleh Nur Salim, sosok yang memulai karirnya sebagai sopir truk di perusahaan angkutan barang sebelum akhirnya terjun ke dunia bus. Sahala lahir dari pengalaman panjang dan pemahaman mendalam tentang industri transportasi. Setelah berpisah, Sahala berdiri di bawah PT Sahala Berkah Safar dan mulai mengembangkan bisnisnya secara mandiri, melayani rute akap dengan berbagai kelas layanan yang kompetitif. Tidak lama kemudian, Barksolid yang dikenal sebagai divisi premium New Shantika juga mengikuti jejak yang sama dengan memisahkan diri dan membentuk PT Barksolid Maksalmina Indah pada tahun 2024. Barksolid langsung menarik perhatian dengan menghadirkan armada premium menggunakan karoseri terbaru seperti Avante H8 Grand Captain dan Max Special dari karoseri Tentrem yang menegaskan posisinya sebagai pemain di segmen kelas atas. Meskipun terjadi perpecahan, ketiga perusahaan ini justru saling melengkapi dalam industri transportasi bus, khususnya di wilayah Jepara dan sekitarnya. Mereka menawarkan alternatif layanan bagi penumpang dengan berbagai pilihan kelas, mulai dari eksekutif hingga sleeper dan switch class, sehingga menciptakan diversifikasi pasar yang semakin luas. Dari sisi teknis, New Shantika tetap konsisten menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dan Hino, seperti OH1626 dan Hino RN285, yang dikenal tangguh dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Untuk body bus, New Shantika sangat identik dengan produk dari Adi Putro melalui lini jet bus dari berbagai generasi, mulai dari jet bus awal hingga jet bus Dream Coach, meskipun juga menggunakan karoseri dari Tentrem dan Laksana untuk beberapa unit tertentu. Keunikan lain dari New Shantika adalah tampilan visual armadanya yang tidak seragam, di mana setiap unit bisa memiliki warna dan desain berbeda, mulai dari coklat, hijau, biru, hingga merah tua. Bahkan, dalam beberapa kasus, warna tersebut mencerminkan identitas investor yang memiliki unit tersebut, seperti Barksolid yang identik dengan warna hitam elegan. Selain itu, inovasi juga terus dilakukan, termasuk pada masa pandemi 2021 ketika New Shantika merilis armada baru dengan konfigurasi kursi yang mendukung social distancing, serta menghadirkan konsep Dream Coach yang menggabungkan kenyamanan premium dengan efisiensi operasional. Hingga saat ini, New Shantika tetap fokus pada layanan akap sebagai lini bisnis utamanya, dengan jaringan trayek yang semakin luas. Dari titik awal di wilayah Pantura seperti Rembang dan Jepara, rute mereka kini menjangkau berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Sukabumi, hingga Pelabuhan Merak. Dengan ratusan agen yang tersebar di berbagai daerah, New Shantika terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri transportasi darat di Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi dan adaptasi adalah kunci utama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kisah New Shantika mengajarkan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya diuji dari seberapa cepat ia berkembang, tetapi juga dari bagaimana ia menghadapi perubahan, persaingan, dan bahkan perpecahan internal. Dari satu nama, kini lahir beberapa kekuatan besar yang justru membuat industri bus semakin hidup dan kompetitif. Jadi, menurut kamu, siapa yang paling unggul saat ini? New Shantika, Sahala, atau Barksolid? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk cerita seru lainnya dari dunia transportasi Indonesia.